Bobotoh, kembali lagi kita bicara dengan Boy tentang sepak bola Indonesia. Boy, tadi Anda menyatakan sudah ada 11 klub yang Anda bela selama karir 16 tahun sepak bola Indonesia. Sebenarnya masih ada nggak sih klub yang sebenarnya Anda tuju selain yang 11 klub itu? Saya cuman Persija yang nggak kesampaian saya mau main ya. Ya, Anda sudah main untuk Saya di Arema juga, Persib, Persipura, PSM Arema, Medan. PSMS. 4 tim yang tim besar ya. Saya mau 5 tadinya. Saya berharap bisa main di Persija tapi nggak kesampaian. Kenapa? Apa nggak ada link dengan Persija waktu itu? Nggak, memang tawaran juga nggak ada. Nggak ada. Main di sana. Oh gitu. Iya. Dengan tim-tim besar lainnya? Dengan tim-tim besar Misalkan yang Persibaya lainnya. Surabaya? Sempat ada sih di sekitar tahun 2006, 2007, 2005 itu ada juga untuk kesana, tapi waktu itu ya memang nggak jodoh sih. Tapi saya lebih lebih Antusias ke Persija? mau main di Persija. Kenapa Anda pengen menjadi salah satu pemain Persija? Ya antusiasnya kurang lebih sama seperti Persib ya. Supporter banyak, stadion bagus, ya itu animo pertandingan itu yang saya impikan gitu kan. Tapi kan Anda tahu background kedua supporter ini selalu bertempur tanda kutip ketika dua tim ini. Ya saya paham. Tapi kalau bicara profesional kan tidak seperti itu. Jadi kan semua orang juga berhak menentukan pilihan, semua orang juga punya impian gitu kan, dan akhirnya kan nggak kesampaian juga. Ini hanya mimpi aja gitu kan. Karena kemauan tapi secara saya mental Anda udah siap? Ya saya mau main di sana karena kagok Kang. Jadi saya 4 tim, saya berpikir wah kalau satu lagi 5 tim besar nih di Indonesia begitu kan, bisa tidur nyaman ya. Nah, gitu. Kalau terus pensiun juga udah punya cerita banyak tuh anak cucu gitu. ya. Jadi di sana juga kan banyak pemain-pemain hebat gitu kan yang main di sana. Tim-tim besar pasti banyak orang-orang hebat di sana. Ya bekerja sama dengan orang-orang hebat pasti kan ya kitanya juga pasti ikut hebat lah di sana gitu kan. Anda nggak sengaja misalkan karena nggak ada calling, nggak ada komunikasi, Anda datang langsung? Enggak, belum pernah memang. Kalau Belum seperti itu belum. Gitu ya. Jadi selama ini Anda selalu di kontak gitu. Iya seperti itu. Dan waktu itu ya kalau ke Persija ya memang nggak satu sisi nggak ada link juga sih buat kesana. Masa sih seorang boy nggak punya link dengan Persija? Ya memang nggak dikondisikan mungkin ya untuk sengaja memang kesana. Cuman saya memimpikan salah satunya ya mau juga main di sana. Kalau boleh memilih 1 musim di Persija Ya atau 4 musim di Persib? saya kalau boleh memilih selamanya di Persib. Persib ya. Ya. Iya. Kalau boleh anda bertanya. Kalau selama di Persib berarti Anda tidak punya kemungkinan untuk pindah ke Persija. Kalau selama di Persib saya dipakai pasti saya di Persib. Ya. Momen terbaik dan terburuk saya adalah momen terbaik saya ketika saya menandatangani kontrak di Persib. Momen terburuk ketika saya keluar dari Persib. Meski diterimain kontrak lebih besar itu tetap tetap menyisakan kekesalan gitu ya. Iya, tentunya kan proses itu kan ini masalah komunikasi lah. Komunikasi aja lah kalau masalah kontrak ya saya rasa Kang. Saya rasa pengurus juga kalau kitanya berprestasi komunikasinya baik, pasti semua itu mengikuti lah gitu kan. Anda menyesal nggak tidak bisa lama membela Persib klub di tanah lahir Anda sendiri? Kalau bicara menyesal, saya tidak pernah menyesali apa yang sudah terjadi. Tapi kalau bicara masalah konsistensi, saya sebetulnya mau lama di sini. Siapa sih yang nggak suka main di Persib? Siapa sih yang nggak senang main di Persib? Saya menikmati betul setiap momen yang ada di Persib. Dan ketika Anda membela tim lain ketemu Persib, bagaimana suasana hati Anda ketika Anda sudah berbeda tim lain sementara Anda sangat mencintai Persib? Justru saya buktikan. Makanya setiap bermain di Siliwangi ataupun di Jalak saya seperti public enemy buat Bobotoh ya. Bahkan tahun 2008 itu setelah saya di PSMS itu Pak Haji Umu itu sempat waktu itu dia masih jadi asisten manajer ya. Sempat telepon untuk bicara masalah kembali dan apa. Tapi dengan kondisi yang waktu itu setiap main ke Siliwangi
saya seolah-olah seperti public enemy di stadion ya. Tingkat kepercayaan diri saya pun untuk kembali tidak terlalu tinggi ya. Maksudnya saya jangan sampai ketika saya kembali saya tidak diterima oleh Boboto. Tapi kan kalau Anda bisa membuktikan di lapangan dengan kualitas yang baik, Boboto akan berbalik mendukung Anda. Sebetulnya iya, tetapi awal mula itu kan saya bukan pemain baru. Saya punya pemain yang sudah ada track recordnya. Maka itu kenapa Anda nggak berani gitu menghadapi Ini Boboto? bicara suka dan tidak suka. Orang kalau sudah bicara ada sentimental atau suka dan tidak suka. Yang saya takutkan waktu itu ya memang subjektif. Yang saya takutkan iya saya ketika saya kembali saya sudah tidak diterima di sini. Jadi untuk apa? Itu saja. Sederhana ya. Sederhana. Tapi kalau waktu itu juga kalau Akang bertanya selama waktu itu saya ada tempat di Persib, selama saya dibutuhkan di Persib, pasti saya tidak akan pindah. Apakah hanya seorang Boy yang tidak diterima oleh Boboto? Saya tidak tahu ya seperti itu. Hanya waktu itu saya merasanya seperti itu saja. Kalau masalah yang diterima oleh Boboto atau apa saya tidak tahu. Siapa pemain lainnya atau siapa. Cuman yang saya pikirkan waktu itu takutnya ketika setiap trade record yang jadi sebuah data untuk saya kan. Kita kan melangkah itu berdasarkan mungkin data pengalaman, itu kan mungkin ya langkah yang akan kita ambil kan. Nah, waktu pertandingan ketika saya main di PSME, saya main ke Siliwangi, main di ini ketika main setiap jadi musuhnya Persib, pasti jadi sasaran Boboto gitu kan. Makanya lebih baik tidak usah pulang aja lah. Ketika Boboto bersikap seperti itu, permainan Anda di lapangan berubah nggak? Enggak. Justru permainan saya berubah ketika si Yulan datang dari Boboto ketika saya menjadi pemain Persib. Nah, ketika Anda dengan bendera tim lain, enggak. Sempat ngebobol gawang Persib enggak? Belum. Kenapa? Enggak ada kesempatan atau Anda ragu-ragu sebenarnya karena ada Boboto? Enggak. Ya memang yang jelas setiap main di depan Boboto itu suatu kenikmatan untuk saya ya, baik sebagai Persib ataupun sebagai lawan. Karena saya senang bermain di depan Boboto itu saya senang. Meski tekanannya berat. Meskipun tekanannya berat, besar. Tapi banyak pemain juga bilang main Persib nih ya. Lebih enak main di tim lain ketimbang main di Persib karena tekanannya nggak terlalu berat gitu. Karena yang seperti saya bilang yang terjadi adalah itu kadang-kadang ombak di laut suka dibawa ke pantai. Itu yang tekanannya terasa berat. Gitu. Termasuk juga manajemen tidak berat menyatakan secara jujur bahwa tim ini sebenarnya tidak layak jadi juara tapi tetap mereka pasang lagi juara gitu. Itu untuk kedepannya diperlukan sebuah transparansi target. Dan Boboto juga saya rasa di era yang sekarang seperti ini harus sudah lebih dewasa dan lebih pintar. Ketika semua tim di Indonesia ketika berbicara target, tim mediocre aja atau tim yang gajiannya nggak jelas aja pasti ngomongnya juara. Dan Persib, ini ya. Kalau menurut saya sebuah kebodohan. Harusnya manajemen tim itu, saya tidak bicara Persib ya, bicara secara general. Harusnya bicarakan transparansi ke supporter, ke masyarakat bahwa target ini tahun ini kita hanya di top 5. Ya, top 5 itu bukan hina kan? Bukan hina. Banyak tim-tim besar juga harus puasa gelar lama kalau gitu. memang timnya sedang berproses, kita bicara staging lah. Ya tidak mungkin kita bicara pemain misalnya pemain yang harganya labelnya bukan timnas, tapi bicara juara. Itu mah kebetulan, Kang. Ya. Karena harus realistis. Kalau manajemen belanja pemain asing yang kualitas jelas, terus pemain ditopang oleh pemain-pemain lokal yang kualitas, labelnya timnas, ya berarti ada kualitas di sana. Terus didopang oleh kesiapan sponsor. Nah baru kita bicara target tahun ini kita harus juara. Tapi kalau kita bicara pemain kita tahun ini harus memberikan kesempatan untuk pemain muda. Kalau menurut saya di era industri seperti sekarang tidak haram. Tidak menyatakan bahwa tim ini targetnya tidak juara meskipun tuntutan dari masyarakat tinggi harus juara. Nah, balik lagi kepada supporter, saya harapkan
tingkat kedewasaan untuk bersabar. Siapa tahu dengan tidak memberikan tekanan yang tinggi, tiba-tiba timnya berkembang. Ya. Toh ketika pemain muda yang diberikan kesempatan itu berkembang, di kemudian hari kan yang diuntungkan juga Persib. Tidak usah beli pemain mahal, dengan modal memberikan kesempatan di satu musim atau 2 musim. Tahun berikutnya Persib nggak usah beli pemain mahal, bisa jadi tim yang hebat. Jadi sekarang tergantung keberanian manajemen dan staf pelatih plus dukungan dari iya, itu kan semua kan stakeholder dalam sepak bola, harus bersama-sama. Gitu. Nah sekarang juga kan kita lihat Persib banyak pemain muda, tapi juga kesempatannya yang masih minim ya. Ya. Di era sekarang nih. Ya. Gitu ya. Nah saran Anda apa? Saran saya untuk pemain muda, terus fight, terus kerja keras. Bahwa kalau kita bicara Anda mau bermain di top level, Anda butuh dedikasi. Ya, siapkan mental Anda untuk bersaing di era yang sangat terbuka. Karena kalau sekarang beda ketika zaman dulu. Orang susah mencari database Anda. Tapi sekarang orang tahu ketika Anda punya kualitas tapi kesempatan bermainnya kurang, orang juga akan tahu. Sangat mudah untuk saat ini menggali data seseorang di era digital sekarang. Ya, jadi menurut saya terus bekerja keras, jangan putus asa. Kalaupun ada pemain muda yang bagus nasibnya dapat kepercayaan, ya jangan cepat puas, terus kerja keras. Intinya seorang yang menjadi besar, Anda butuh dedikasi, Anda butuh apa? Untuk mendapatkan penghargaan itu Anda butuh kerja keras. Oke. Itu aja. Tapi nggak ada salahnya juga mereka keluar dulu untuk menambah pengalaman. Tidak ada salahnya, karena kalau Anda bicara profesional, meskipun Persib adalah tim besar, tapi jangan berpikir bahwa Anda harus bermain terus di Persib. Sepak bola adalah kehidupan untuk Anda. Jadi Anda harus bertahan dengan sepak bola. Ya Anda, bagaimana caranya Anda bertahan itu ya dimanapun Anda berada, Anda harus tunjukkan bahwa Anda pemain kualitas. Ya, jadi sebagai pemain profesional harus percaya diri untuk bermain di tiap klub manapun. Iya. Tidak hanya membela Persib gitu. Iya. Cuman kalau Anda bicara masalah ketika ada kesempatan di Persib, saya bisa pastikan Anda tidak akan pernah dapat lagi tim seperti di Persib. Ini yang saya rasakan ya. Ya. Jadi kalau Anda sudah dapat tempat di sini, kontrak yang lumayan untuk Anda hidup, nggak usah Anda cari-cari lagi tim macam-macam lah. Anda sudah di sini saja, di Persib saja. Ya. Puaskan, luapkan. Iya. Ya. Karena Anda tidak akan mendapatkan lagi atmosfer masyarakat yang seperti ini. Support dari manajemen tentunya sekarang yang seperti ini. Ya. Dan banyak keuntungan yang Anda dapat ketika Anda bermain di Persib, mungkin tidak akan Anda dapat ketika Anda bermain di tim lain. Ya. Oke. Gitu. Menarik sekali, Boy. Oke. Apa yang Anda utarakan tentang pengalaman Anda membela Persib. Mudah-mudahan yang terakhir ini jadi inspirasi buat para pemain muda kita, pemain muda Persib untuk lebih berkembang lagi dan menjadi salah satu aktor sepak bola nasional di masa datang. Terima kasih, Boy. Oke, Opa, sehat Sehat terus terus ya. Opa. Ya, amin. Sukses juga. Siap.